Selamat sore, perkenalkan nama saya Hidatullah, program studi ilmu pemerintahan angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial pemerintahan. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Yang pertama akan saya jelaskan adalah lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir, dan mempertahankan diri, dan lain-lain. Baik, yang kedua adalah sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam ialah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat dirubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Pengaruh keadaan sumber daya alam terhadap perwujudan good governance nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah penduduk. Pengaruh penduduk terhadap perwujudan good governance dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Manusia sebagai lingkungan fisik pemerintahan tidak hanya sebagai tujuan saja, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Poin yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial pemerintahan terdiri atas 5 golongan atau pancagatra, yaitu yang pertama, ideologi. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan kata lain, bahwa ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam suatu negara tentu berpengaruh besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu negara. Nah, yang kedua ada sosial budaya. Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan, memberikan impact terhadap perwujudan good governance. Kondisi budaya suatu negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Nah, yang ketiga ada sosial politik. Berbicara tentang sospol atau sosial politik, maka akan dibahas bagaimana sebuah negara mengatur hubungan kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan perseorangan, kelompok atau partai politik, serta bagaimana negara mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Dalam sosial politik sangat terkait akan 3 hal, yaitu kekuasaan negara, pengaruh pemegangan kekuasaan, dan kekuasaan masyarakat. Nah, yang keempat, sosial ekonomi. Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan good governance sangatlah besar karena ekonomi mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang berusaha peningkatan taraf ekonomi suatu negara.
Nah, kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Nah, yang kelima itu sendiri adalah keamanan dan ketertiban sosial. Di dalam bagian ini, yang dibicarakan hanya keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa bangsa dan negara dapat hidup dalam damai, tertib, dan tentram karena masyarakat hidup mengikuti dan berbuat sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.